Ilmu putih, seburuk apapun manusia, kalau dia dikasih ilmu putih, akhlaknya akan benar dengan sendirinya. Tanpa mereka harus bersusah payah lah, ada yang mendidik. Secara otomatis. Otomatis. Ya kayak kalau kita mau lihat Mahkota Singgokong, tiap dosa sekecil apapun ada rasa. Itu bisa apa namanya ramuan yang diracik Bopo itu bisa ditunjukkan Bopo, coba ambil biar nanti ramuan pemirsa tahu. jamu. Masih banyak kok versinya. Karena penyakit manusia makin tahun makin aneh-aneh. Sama yang ininya Bro. Ini mohon maaf pemirsa, Bopo Hendro juga peracik jamu herbal handal. Beliau juga jamunya ini laris manis di pasaran, termasuk yang punya Suryo Alam ini juga melayani jamunya Bopo yang banyak manfaat. Monggo Bopo ditunjukkan. Aduh, aku jadi promosi nih. Mohon maaf apa-apa lah. sepurane. Nggak apa-apa lah promosi. Kan yang penting kan ada manfaat. Ya, jamu ini ya diciptakan untuk 3 unsur. Iya. Manusia, hewan, dan tumbuhan. Tinggal campurin ya taburin aja. Kalau manusia diminum, hewan sama. Sebenarnya untuk ngirit. Ini harga wong cilik, tapi bisa jadi sekeluarga bisa minum. Cuma satu ini tok. Harganya wong cilik. Jadi ketika Bobo mau mengobati orang, selalu minta petunjuk dengan Allah ya. Jelas. Nah, dengan cara apa Allah memberikan petunjuk? Rasa. Rasa. Apa yang dirasakan pasien nyamber. Itu sajalah. Tinggal kita ngucap begitu udah kerasa, apalagi kita teleponan. Itu apa yang dirasakan penyakit pasien, kita udah ngerasain dulu. Jadi begitu tidak usah bicara pun, aku udah langsung menebak. Bukan menebak sih apa yang dirasa sebenarnya. Oke, berarti lambung rasanya seperti, oh iya betul, pasti membetulkan. Karena rasa tidak pernah bohong. Itu aja lah. Makanya kan filsafatnya. Iya. Jangan percaya apa yang kamu lihat, tapi percayalah apa yang kamu rasa. Karena rasa tidak pernah berbohong. Betul. Itu aja. Ketika Bobo mencari tanaman untuk ramuan obat, itu kan selalu pasti dapat petunjuk dari Allah ya. Awalnya iya. Apa itu dengan rasa atau yang lain? Ya jelas rasa, energi itu tadi. Kan tadi udah tak kasih contoh. Yang dirasakan Bobo apa ketika itu? Kita menyebut namanya, nanti gerakan tangan ini ngerespon. Dia ada getaran energi, berarti itu. Karena tiap pohon yang kita sentuh ndak mungkin ada energinya. Apa yang kita sentuh berarti itu obat untuk orang itu. Itu sajalah. Berarti ini manfaat jamu herbal dari Bopo ini kan untuk segala macam penyakit ya. Semua penyakit obatnya satu. Iya, tidak usah disebutkan semua penyakit. Pokoknya obatnya satu. Ini memang obatnya ini petunjuk-petunjuk dari alam ya. Alam. Ya sudah berapa juta. Nanti kalau pemirsa minat jamu ini bisa japri Suryo Alam. Terus ini Bobo, tadi Bobo menyampaikan bahwa ketika mendapatkan petunjuk itu kan ada getaran di tangan ya.
betul. Nah, sekarang yang menjadi problem kita orang spiritual itu kan gaib, ya kan? Nah, bagaimana Bopo membedakan kalau getaran itu yakin itu petunjuk dari Allah, ya kan? Ya, jangan-jangan itu dari jin atau setan itu. Bagaimana cara membedakan Bopo? Soalnya kan banyak yang tertipu. Sebenarnya membedakannya simple. Mm-mm. Yin dan yang, Yin dan yang. hawa panas dan hawa dingin. Oh, gitu. Ya, 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 ya. Mengandung unsur tidak baik, panas. Gitu ya. Aduh. Kalau yang dingin hawanya, ya itulah ilmu putih. Itu sajalah. Kalau kita belajar ilmu tiba-tiba emosi kita tidak terkendali, ya dipertanyakan itu. Kalau ilmu putih, seburuk apapun manusia, kalau dia dikasih ilmu putih, akhlaknya akan benar dengan sendirinya. Tanpa mereka harus bersusah payah lah, ada yang mendidik. Secara otomatis. Otomatis. Ya kayak kalau kita mau lihat mahkota Singgokong, tiap dosa sekecil apapun ada rasa. Itu saja lah. Ya lagi-lagi ilmu rasa sejati itu. Ini Bopo, selain obat herbal, Bopo juga memproduksi sabun ya. Ya ini bahan-bahannya juga Murni semua. murni semua petunjuk dari alam ya Bopo. Ya mengikuti zaman dulu sih. Iya. Dari alam. Jadi bentuknya sabunnya seperti ini. Nah, seperti ini untuk sabunnya ya. Nah, ini manfaat dari sabun ini apa saja Bopo? Ya banyak rahasia sih di sabun itu. Oh, gitu ya. Ini juga termasuk yang penyakit yang juga, Bopo. penyakit sama tabir di balik tabirnya tentu ada. Itu saja lah. Bahan-bahannya juga sulit Murni semua. ya, sulit dicari kalau kita memang tidak ada petunjuk ya. Ya sulit. Tekniknya terlalu rumit. Bikin sabun saja rumit. Padahal kalau lihat di YouTube gampang-gampang. Iya. Cuma pertanyaannya, sabunnya itu bisa dimakan nggak? Oh, ini sabun bisa dimakan juga ya Bopo? Ya rasain aja asin. Orang kebanyakan susu kambingnya tawanya. Oh, gitu ya. Oke Bopo. Ya makanya buat whitening kan itu. Masih banyak kok buat wanita lah cocok. Nah, ini gini Bopo. Manusia itu kan diciptakan Tuhan itu kan sama, ya kan? Diberi otak. Nah, Itu kan sama. iya. Nah, yang membedakan orang itu kan kenapa ada orang itu cerdas, ada orang bodoh, gitu. Kadang kita sudah belajar, tapi masih bodoh. Nah, sebetulnya apa? Cara kerja otak itu seperti apa, Bobo? Kenapa ada orang itu, ada orang goblok, ada orang cerdas, ada orang bodoh dan lain sebagainya? Ya bedanya malas dan rajin sebenarnya. Tidak mau berusaha. Tentu ada yang berusaha tapi hasilnya nol, ya berarti emang nasib bukan takdir. Karena kalau udah takdir udah repot dikutak-atik. Kalau nasib masih bisa dirubah. Kalau takdir susah, kecuali hanya pengorbanan. Maksudnya pengorbanan apa? Ya selalu berbuat baik lah, berkorban, udah itu aja. Jadi kalau takdir ya? Hah? Itu kalau Itu takdir. takdir. Kalau nasib? Nasib bisa dirubah. Ya apa bedanya? Nanti selalu perjalanan nasib itu yang ngarahin. Kalau dia mau berusaha jalan, nggak diam di tempat. Kecuali emang dia paranormal. Lain cerita. Orang bisnis berarti kan punya ya talenta, keahlian. Kunciannya kan itu. Tanpa talenta, keahlian ya repot sih. Kecuali dia pemalas, talentanya bagus tapi dia malas, nggak mau berusaha, ya nggak akan maju hidupnya. Nggak usah mikir kaya, maju aja cukup lah. Target kita cukup kita nggak nyusahin orang. Seperti Bopo ya, kalau saya lihat di hari-hari juga
bikin-bikin ya toh. Ada bikin untuk mandi wap. Ini ada juga yang istilahnya ngaulo di sini bikin obat, bikin sabun ya Bopo ya. Iya. Jadi memang kita sebagai orang tua itu harusnya ada usaha ya Bopo. Biar nanti yang datang itu kalau misalnya orang cilik kita bisa nolong gitu ya Bopo ya. Betul. Jos Bopo. Nanti anggap aja semua kehidupan itu ya tergantung tanda alam. Ya kita ketemu orang susah ya tandanya ya kita harus ikut susah. Iya. Kan tidak mungkin kita ketemu orang susah terus. Tapi seninya ada kok, kita bisa merasakan penderitaan mereka. Itu sajalah. Walaupun terkadang otak setan kita susah. Tapi waktu kita beramal, seringkali Gusti Allah kasih rezeki. Asal istri ridho, ikhlas, ya beramal lah. Istri meridhoi ya sudah beramal. Tidak mungkin kita beramal tapi menjolimi hak istri. Ya berarti kita mendidik istri dulu. Suruh amal dan perbuatan lah. Hakikatnya seperti itu. Kapan waktu ya kita ndak nguber duniawi. Hanya yang kita uber yang penting anak istri bisa makan. Sudah cukup. Udah itu aja. Targetnya itu.